Seperempat abad mengais keadilan. Kerusuhan Mei 1968 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi. Indonesia saat ini sudah memasuki tahun ke-25 reformasi, namun keadilan bagi korban tidak kunjung terwujud. Hilangnya nyawa dari mulai mahasiswa hingga rakyat biasa, tak jelas siapa yang bertanggung jawab. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 disebutkan sekitar 1.188 orang dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Upaya mencari dalang penembakan pun masih gelap. Padahal selama rangkaian aksi reformasi 1998 ada darah mahasiswa dan masyarakat yang tumpah, tapi pelakunya tak kunjung diadili. Tanggung jawab tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti juga hanya berujung pada putusan vonis kepada 12 polisi. Namun mereka mengaku tidak terlibat dan merasa dijadikan kambing hitam semata. Hingga kini, setelah seperempat abad reformasi berjalan, tak jelas dalangnya siapa. Tentu publik termasuk juga keluarga korban berharap pelaku pelanggaran HAM berat bisa dibawa ke pengadilan. Para pelaku seolah memiliki impunitas, sehingga sangat sulit diseret ke meja hijau. Apalagi upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Negara, termasuk pemerintah, harusnya menjalankan undang-undang tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran HAM sebelum maupun sesudah aturan itu berlaku. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung tentang pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat sesuai undang-undang. Penyelesaian HAM berat berdasarkan undang-undang tersebut bukan hanya bertujuan memberikan keadilan pada korban, melainkan juga keadilan pada publik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di pengadilan penting untuk memperbaiki tata kelola negara. Tetapi upaya-upaya ideal tersebut nampaknya bakal sekadar harapan. Pemerintah mengambil upaya non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalihnya, pemerintah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pelanggaran HAM 1998. Upaya di luar jalur pengadilan tersebut termaktub dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia atau PPHAM yang berat, yang jumlahnya 12 kasus, termasuk peristiwa Mei 1998. Inpres tersebut isinya menugaskan 19 kementerian dan lembaga diberi 2 tugas untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM, yaitu pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat secara adil dan bijaksana. Kedua, mencegah agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi. Serangkaian langkah lunak pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut jelas membuat kekecewaan keluarga korban makin dalam. Apalagi pemerintah malah merekrut orang-orang yang diduga melanggar HAM berat ke dalam pemerintahan. Tuntutan para keluarga korban dan juga tentunya seluruh rakyat Indonesia adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dipertanggungjawabkan atau diselesaikan secara yudisial. Bukan sekedar permintaan maaf, melainkan keadilan yang diinginkan. Pengadilan bisa mencegah terulangnya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan maupun sipil di masa depan. Jaminan tidak terjadinya lagi pelanggaran HAM berat di masa depan sebagaimana tertulis di dalam Kepres nomor 17 tahun 2022 hanya bisa dilakukan dengan cara mengadili pelanggar HAM berat di meja pengadilan untuk membuat jera mereka. Jika hukum telah ditegakkan untuk para pemburu keadilan, baru pemerintah memikirkan upaya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat serta upaya-upaya non-yudisial yang lain. Itulah yang semestinya dilakukan sejak dulu.